Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sinta Apriliani. Saya dari Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal, Prodi D3 Akuntansi, kelas 1G, dengan nomor induk mahasiswa 20031040. Di sini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Anti Korupsi mengenai Wawasan Nusantara. Baiklah, yang pertama, pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis. Dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai dan menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Yang pertama, kedudukan. Wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional, sehingga dalam paradigma nasional, wawasan Nusantara mempunyai beberapa kedudukan. Yang pertama, ada Pancasila. Pancasila sebagai landasan ideologi negara dan bangsa, berkedudukan sebagai landasan ideal. Selanjutnya, kedua ada Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi negara menjadi berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Yang ketiga ada ketahanan nasional yang berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Yang keempat, wawasan Nusantara sebagai visi nasional berkedudukan sebagai landasan visional. Dan yang terakhir, GBHN sebagai politik dan strategi nasional atau kebijakan dasar nasional berkedudukan sebagai nasional, sebagai landasan operasional. Selanjutnya, ada fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, dorongan, motivasi, serta rambu-rambu dalam penentuan segala kebijakan, tindakan, dan keputusan bagi penyelenggara negara dalam mengambil suatu kebijakan maupun kepada seluruh rakyat Indonesia dalam pelaksanaan kehidupan dan bernegara. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan wawasan Nusantara yakni untuk menciptakan dan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih mementingkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Selanjutnya ada asas-asas wawasan Nusantara. Asas-asas wawasan Nusantara sendiri terdiri dari 6 asas, yakni ada kepentingan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan. Apabila asas-asas tersebut dapat kita terapkan, tentunya ketentuan-ketentuan dan kaidah-kaidah dasar yang diciptakan ini harus dipatuhi, dipelihara, dan ditaati agar terwujud kesetiaan pada komponen-komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Selanjutnya, yakni penerapan ataupun implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan nyata. Pelaksanaan wawasan Nusantara harus tercermin pada pola sikap, perilaku, dan tindakan yang senantiasa mendahulukan kepentingan nasional, kepentingan bangsa, kepentingan negara, negara kesatuan Republik Indonesia ini di atas kepentingan pribadi maupun kelompok ataupun golongan. Implementasi sendiri dapat diterapkan pada segi politik, yakni apabila kita menerapkan wawasan Nusantara, maka akan tercipta iklim penyelenggara yang sehat dan dinamis. Selanjutnya dalam segi ekonomi, wawasan Nusantara sendiri akan mewujudkan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan nasional bagi seluruh bangsa Indonesia. Dalam segi kehidupan sosial, wawasan Nusantara juga akan menciptakan sikap saling menghormati, saling menghargai, dan mengakui segala bentuk perbedaan
segala bentuk kebinekaan yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan pencipta alam semesta yang kita tempati ini. Selanjutnya dari segi pertahanan dan keamanan negara, wawasan Nusantara juga akan menumbuhkan kesadaran akan cinta tanah air, bangsa, dan tentunya sikap bela negara. Jadi, demikian tadi sekilas mengenai pengertian dan aspek-aspek baik dari segi fungsi, tujuan, kedudukan wawasan Nusantara, serta implementasinya dalam kehidupan nyata. Kesimpulannya, dapat kita ambil pelajaran bahwasanya sebagai warga negara Indonesia yang baik, sudah sepatutnya kita menerapkan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari dengan tetap berlandaskan pada ideologi bangsa negara kita, yakni Pancasila, dan untuk membentuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang visioner. Kita warga negara Indonesia harus bangga menjadi bagian negara Indonesia yang bermoral dan visioner. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.